Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara hadis yang sangat masyhur yang sering kita dengar khususnya ketika di bulan Ramadan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana Ibnu Abbas mengatakan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling dermawan memberikan kebaikan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, dan kedermawanan beliau itu akan meningkat ketika berada di bulan Ramadan, ketika beliau berjumpa dengan malaikat Jibril alaihi salam. Dan dari sini maka kita bisa mengambil faidah penting bahwa di antara kebiasaan para sahabat adalah ketika, bahkan ini awalnya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika mereka ingin menemui Rasul, ingin minta solusi dari Rasul, ingin bertanya tentang syariat kepada Rasul secara pribadi, itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para sahabat untuk berinfak. Dan ini juga kebiasaan beberapa ulama, di mana ketika mereka akan mengunjungi, akan berkunjung kepada ahlul ilmi, kepada orang yang mereka anggap memiliki ilmu, ingin bertanya tentang hukum, biasanya mereka sebelum berjumpa bersedekah dulu, sebelum berjumpa berinfak dulu. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu ingin berdua-duaan dengan Rasul secara pribadi, ingin nanya masalah Islam kepada Rasul, faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah, maka sedekah dulu. Dzalika khairul lakum wa athhar, maka ini adalah lebih baik dan juga akan bisa lebih mensucikan hati. Dzalika khairul lakum wa athhar fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Tapi seandainya kamu tidak bisa mendapatkan sesuatu yang dengan sesuatu itu kalian bisa bersedekah, maka tidak apa-apa. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada umat Islam ketika ingin berjumpa dengan orang yang alim, yang memiliki ilmu, ingin tanya tentang syariat, ditekankan, dianjurkan untuk bisa bersedekah terlebih dahulu. Makanya Rasulullah SAW ketika akan berjumpa dengan Jibril juga beliau bersedekah. Ketika di bulan Ramadan, kedermawanan beliau itu jauh di atas dari di luar bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan itu biasanya identik dengan, di samping satu puasa, yang kedua adalah Al-Quran, tilawah, dan yang ketiga adalah sedekah. Ini adalah ibadah-ibadah yang sangat ditekankan di dalam syariat Islam ini. Maka kalau bisa usahakan setiap hari
tiga amalan ini, puasa jelas, puasa Ramadan, ya. Kemudian baca Al-Quran dan juga sedekah diupayakan setiap hari bisa dilakukan sehingga bisa digabungkan tiga amalan yang mulia ini. Amalannya mulia, waktunya mulia, maka ini adalah kenikmatan dari Allah yang sangat luar biasa. Maka pahala yang akan didapatkan juga akan berlipat ganda. Para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika muncul pertanyaan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin dermawan di bulan Ramadan, kenapa ketika masuk bulan Ramadan Rasulullah lebih dermawan, jauh lebih dermawan dibandingkan di luar Ramadan? Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, kata beliau ada beberapa faidah, ada beberapa sebab atau beberapa faidah yang bisa diambil dari hal itu. Yang pertama, bahwa kemuliaan waktu, karena amal di waktu yang mulia itu dilipat gandakan pahalanya. Kita sudah sama-sama tahu, ya, waktu, ada waktu-waktu istimewa. Dalam satu tahun Allah pilih 4 bulan istimewa yang dikenal dengan bulan apa? Bulan hurum, arba'atun hurum. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah menciptakan satu tahun itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada waktu yang istimewa, bulan-bulan yang istimewa, yaitu 4 bulan itu memiliki keistimewaan. Ya, 4 bulan itu bulan apa saja? Bulan apa saja? Januari, Dzulhijjah, Muharram, apa lagi? Sya'ban, jong ngarang ya. Oh tanya, tadi ngasih tahu sekarang kok tanya. Apa? Dzulhijjah, Muharram, Rajab, Ramadan. Nah, itu aja nggak tahu. Berarti gimana mau memanfaatkan dengan ibadah? Nah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah di bulan itu lebih istimewa dibandingkan di lainnya selain bulan Ramadan, karena bulan Ramadan memiliki keistimewaan khusus, lebih khusus daripada 4 bulan ini. Maka sebagaimana kita ketahui juga, ya, bulan Ramadan bulan yang istimewa. Dalam satu pekan saja ada hari apa? Hari istimewa, yaitu hari apa? Hari Jumat yang dikenal dengan Sayyidul Ayyam. Penghulunya hari. Jadi ada waktu-waktu spesial, di mana waktu-waktu spesial itu ketika ibadah dilakukan, dia akan lebih spesial meskipun ibadahnya sama, ya, dengan di luar waktu yang spesial itu. Sama-sama baca Quran di bulan Ramadan dan di bulan 4 bulan itu dibandingkan di bulan yang lainnya sama apa beda? Berbeda, karena adanya kemuliaan waktu.
waktu. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang istimewa, sehingga Rasulullah SAW meningkatkan ya kedermawanan beliau. Kemudian yang kedua, membantu orang yang berpuasa untuk ketaatan sehingga mendapatkan pahala seperti amalan mereka. Sebagaimana hadis yang sudah kita ketahui bersama, man fattara shaiman, apa lanjutannya? Barang siapa yang memberi makan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa, baginya pahala seperti pahala yang didapatkan oleh orang yang berpuasa yang dia beri makan itu. Karena adanya hadis ini, kemudian Rasul mengimplementasikannya, sehingga kedermawanan beliau di Ramadan jauh lebih baik, berlipat-lipat, terutama ya dalam hal kebaikan. Ya kalau bagi sebagian kita ya yang mampu berikan Allah titipkan rizki kepadanya, maksimalkan rizki yang Allah titipkan itu untuk kaum muslimin, sedekah, ya, bantu. Kita tahu tetangga kita, tahu betul ya orangnya rajin ibadah, ya, orangnya gemar puasa Senin Kamis, tapi ya dia bekerja, tapi penghasilannya masih belum mencukupi, kita bantu kalau memang Allah titipkan rezeki kepada kita. Nah, dengan bantuan itu kemudian tetangga kita menjadi terkondisikan dari segi ekonominya, kemudian ibadahnya tetap lancar, ya, tetap istiqomah, kita atau panjenengan dapat pahala di situ. Karena membantu saudaranya dalam ketaatan kepada Allah. Bisa dibayangkan kalau kita misalkan panjenengan kaya raya, tetangganya kurang rajin ibadah, lama-lama apa? Lama-lama dia akan meninggalkan ibadahnya itu. Karena setan luar biasa. Maka ketika Allah berikan apapun kelebihan yang Allah titipkan kepada kita, di bulan Ramadan itu dimaksimalkan. Ketiga, Allah amat dermawan di bulan Ramadan dengan rahmat, ampunan, dan pemerdekaan dari api neraka. Siapa yang dermawan di bulan itu, maka Allah pun dermawan kepadanya. Nah, ini sebagaimana hadis yang sudah kita ketahui, Rasul mengatakan walillahi utaqa'u minan nar kulla lail atau kulla yaum wadzalika fi Ramadan. Setiap hari selama bulan Ramadan Allah mencatat nama-nama orang yang dientaskan dari siksaan neraka. Allah akan menyelamatkan orang-orang yang harusnya dia masuk ke dalam neraka karena amal buruknya lebih banyak daripada amal solihnya. Kemudian karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang-orang tersebut diselamatkan dari siksa neraka. Dan itu setiap hari selama Ramadan. Kenapa bisa begitu? Karena Allah memberikan rahmatnya. Allah dermawan, Al-Wahhab, Al-Mannan. Maka di bulan Ramadan kita juga harus lebih semangat dalam beribadah, khususnya bagian kedermawanan kita. Kemudian yang keempat, mengumpulkan puasa dan sedekah lebih kuat untuk menggugurkan dosa dan dijauhkan dari jahanam, terlebih bila ditambah dengan sholat malam. Kalau satu ibadah yang kita lakukan, maka kemungkinan diampuni ya.
Tapi kalau dua ibadah kita lakukan, kemungkinan diampuninya lebih besar atau lebih kecil? Pasti akan lebih besar. Ketika seseorang berpuasa, kemudian dia juga bersedekah. Ya. Saat puasa, kemudian di siang harinya dia juga bersedekah, atau pagi harinya dia bersedekah, atau malam harinya dia bersedekah, ditambah dengan sholat malam, maka peluang untuk diampuni dosanya lebih besar. Peluang untuk dihapus dosa-dosanya lebih besar dibandingkan yang ibadah sendirian. Yang kelima, mengumpulkan puasa dan sedekah itu sebab yang sangat kuat untuk masuk ke dalam surga dan mendapatkan kamar-kamar yang istimewa. Masih sama ya. Kalau tadi dihindarkan atau digugurkan dosa-dosanya, ini kesempatan untuk masuk ke dalam surga itu lebih besar. Jadi menggabungkan beberapa ibadah dalam satu hari, itu peluang masuk surganya lebih besar dibandingkan satu hari hanya satu ibadah saja. Dan yang terakhir, ketika puasa pasti terdapat kekurangan, dan sedekah dapat menutupi kekurangan tersebut. Kita puasa dari pagi sampai sore kan banyak tuh penggugur dosanya, banyak penggugur pahalanya. Ya, banyak sekali penggugur pahalanya. Baru sudah niat begitu subuh, datang di jalan, ya, datang ke masjid, nggak sengaja di jalan lihat ada perempuan lewat, kemudian apa? Menarik perhatian kita sehingga kemudian apa? Dilihatin terus. Nah, ini berarti apa? Mengurangi pahala. Belum nanti siangnya ketemu temennya nggak sengaja lagi ngomong bisnis, lama-lama ngomongin saudaranya, ghibah. Kalau ini bisa hapus pahalanya, hilang semua. Hati-hati. Kemudian berbohong padahal sedang puasa, mengurangi pahala puasa, bahkan bisa sampai kepada menghapus pahala puasanya. Nah, karena puasa yang kita lakukan ini tidak ada jaminan dapat pahala sempurna, karena kita adalah makhluk yang lemah, cara menutupinya adalah dengan sedekah. Cara menutupinya adalah dengan sedekah. Maka sekali lagi, mari perbanyak sedekah. Mari perbanyak infak. Mudah-mudahan dengan itu ya bisa menutup kekurangan puasa yang kita lakukan. Dan semoga lebih daripada itu Allah bisa melipat gandakan pahala puasa yang kita lakukan. Demikian sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Lataiful Ma'arif dari Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Qulu qali hadha subhanakallahumma bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.